Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda sekalian. Yang Ibu. Yang juga Ibu. Siang Ibu. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Puji kehadirat syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bagaimana nih kabar Ananda sekalian hari ini? Baik. Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah saya baik Ibu. Alhamdulillah bagaimana? Ibu Alhamdulillah kabarnya ya. gimana? Alhamdulillah, Ibu juga baik nih, Ananda. Ya, Bu. Alhamdulillah Bu. Ibu senang sekali mendengar kabar Ananda sekalian baik semua ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir dan mengikuti acara kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Amin, Ibu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Terima kasih kepada Ananda sekalian untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Di antara kalian ini sudah ada belum yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Ayo. Kalau saya belum Bu. Belum Ibu. Saya belum Iya pernah. Bu, saya juga belum Ibu. Saya juga. Gimana? Ari belum juga? Iya Bu, saya belum pernah. Baik. Berarti sebagian besar di sini pada belum pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya? Iya Bu. Iya Bu, Iya Ibu, belum. benar. Baik, jika belum pernah ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini, kira-kira menurut Ananda sekalian nih, bimbingan kelompok itu seperti apa? Ayo coba saya minta Umi jelaskan bimbingan kelompok itu seperti apa. Bu, tapi kalau salah nggak apa-apa kan Bu? Ya nggak apa-apa, kan kita masih proses pembelajaran, nggak apa-apa dong salah. Ayo Umi. Kalau menurut saya bimbingan kelompok itu bimbingan yang diberikan oleh guru BK atau ibu, terus anggotanya itu lebih dari 2 orang gitu ya Bu? Iya, betul sekali Umi. Terima kasih ya Umi. Nah, bimbingan kelompok ini dilakukan dalam berbentuk kelompok. Betul sekali itu yang dibicarakan oleh Umi ya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang setuju nih dengan pendapatan Umi? Setuju Bu? Pendapat Umi. Setuju Bu. Saya setuju Ibu. Iya. Bagaimana Tirta? Tirta setuju dengan pendapat Umi? Setuju. Baik. Kalau begitu, adakah yang ingin berpendapat lagi di sini tentang bimbingan kelompok? Setuju Bu sama Umi. Baik, jika tidak ada yang ingin berpendapat lagi, Ibu akan jelaskan bahwa bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling dalam format kelompok seperti ini, dan nantinya kita akan membahas suatu topik. Karena bimbingan ini adalah suatu bimbingan kelompok topik tugas, maka topik yang akan Ibu bahas itu sudah Ibu tentukan ya. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih kemampuan kalian dalam berkomunikasi antara anggota kelompok, misalnya keberanian dalam mengungkapkan pendapat di depan anggota yang lain, serta melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin berpendapat, kalian bebas berpendapat, tidak usah takut ya. Baik Bu. Baik, Ibu. Ya, selanjutnya Ananda ini kalau misalkan kita bertatap muka, kita itu duduknya melingkar ya. Ini karena kita melalui Zoom, jadinya kita fokus ke layar monitor ya. Kalau misalnya kita melakukannya tatap muka, kita cara duduk kita melingkar. Nah, tujuan duduk kita melingkar ini agar kita mengetahui dan lebih akrab satu sama lain dan tidak ada yang dirugikan ya di sini ya. Semua itu memiliki hak serta pokoknya memiliki hak yang sama gitu. Tidak ada yang dibeda-bedakan di sini ya. Nah,
memiliki hak menyampaikan pendapat yang sama. Pokoknya Ine dan Umi sama-sama memiliki hak yang berpendapat ya, bebas berpendapat. Jadi tidak usah tidak usah dipendem, dikeluarin aja kalau ingin berpendapat ya. Baik, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini diharapkan Anda sekalian itu bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Nah, kegiatan Ananda sekalian ini, kalau misalkan memiliki ide atau gagasan atau pengalaman, boleh dikemukakan, boleh kita diskusikan, boleh kita saling bertukar pengalaman di sini ya. Dan secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Dan dalam bimbingan kelompok ini, Ibu itu akan menerapkan topik tugas. Nah, topik yang kita bahas nanti, topik yang akan saya bahas nanti nih, kita bakalan bahas ini nanti topiknya yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat maupun di media massa. Misalnya nih, nanti ada salah satu anggota yang berpendapat, yang lain silakan mendengarkan ya terlebih dahulu. Nah, Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik sebagai anggota kelompok. Nah, kemudian setelah dibicarakan di sini sebaiknya tidak diketahui oleh pihak keluar ya. Jadi hal apapun yang menyangkut rahasia, Ibu tidak akan membicarakan keluar. Dan adik-adik juga ya, Anda sekalian juga harus merahasiakan hal yang bersifat rahasia. Jadi hanya kita aja yang tahu. Hanya kita di sini aja ya yang tahu ya. Baik, selanjutnya cara pelaksanaannya, nanti Ibu akan memberikan topik yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya kita lanjut. Untuk cara kegiatan kali ini, Ibu akan menggunakan metode tanya jawab serta diskusi. Jadi, setelah Ibu memberikan kalian materi berupa PowerPoint dan materi berupa video, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dan kesempatan untuk kalian bertanya dan berdiskusi dengan anggota kelompok lain ya. Bagaimana? Paham? Paham. Oh, sudah paham. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu nama Ibu? Belum, Bu, belum tahu. Namanya siapa? Jika belum, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu nama Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Meli Handayani. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Meli. Siapa? Ibu siapa? Ibu Meli. Halo Baik. Ibu Meli. Ibu merupakan mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI dalam program studi bimbingan dan konseling. Rumah Ibu di Jakarta Selatan. Di sini siapa nih yang rumahnya di Jakarta? Saya, Bu. Oh, ada Mas Farhan dengan Mbak Ari ya. Mas Farhan di mana rumahnya? Saya di Pancoran, Jakarta Selatan, Bu. Oh, dekat dengan rumah Ibu, Mas Farhan. Kapan-kapan main ya ke rumah Ibu ya. Kalau Mbak Ari di mana rumahnya? Di Cawang Otista, Jakarta Timur, Bu. Oh iya, itu malah Mbak Ari ini lebih dekat daripada Mas Farhan rumahnya. Kapan-kapan main ya Mbak Ari ke rumah Ibu ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya ini apakah ada yang ingin ditanyakan nih tentang diri saya? Ayo, apa yang ingin bertanya? Ya, silakan Mbak Diva. Kenapa? Ada apa? Ibu udah punya pasangan, Bu? Atau nikah gitu, Bu? Saya belum menikah Mbak Diva, saya masih lajang. Ya. Ini udah, Bu. Ya sudah, terima kasih, Mbak Bu. Diva. Iya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Nah. Tadi kan Ibu menyebutkan bahwa Ibu ini masih mahasiswi ya, Bu ya? Ibu sudah lulus ini. Oh, sudah lulus. Iya. Oh ya, Bu. Ibu lulus tahun berapa ya, Bu? Ibu lulus tahun 2020 ini. Oh, begitu. Jadi baru ya, Bu ya? Iya, betul. Dan Ibu di sini sekarang menjadi guru BK kalian ya. Oh, iya, Bu. Iya. Terima kasih. Bagaimana Umi? Sama-sama ini. Bagaimana Umi? Saya mau nanya, Bu, Ibu usianya berapa, Bu? Ibu usianya 24 tahun, Umi. Iya. Masih muda ya. Nggak beda jauh dengan kalian memang. Ibu mau tanya, Ya, Pak Pari. Ibu ada pengalaman menjadi guru BK di sekolah lain tidak? Kebetulan ini adalah perdana saya menjadi guru BK, Kak. Jadi di sini saya itu masih belajar juga untuk mengajar kalian. Jadi kalau misalkan kalian ada
eh, saran, ada apa tentang diri saya, boleh. Boleh kalian sampaikan. Itu menjadi sebuah koreksi juga kan, untuk saya menjadi lebih baik lagi, menjadi guru kalian. Betul? Betul, Ibu. Ya. Semoga betah ya, Bu, di sekolah kita. Amin. Kalian juga cantik-cantik dan baik-baik serta ganteng-ganteng nih. Mas ganteng nih satu nih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu hobinya apa, Bu? Oh, hobi saya memasak. Di sini siapa nih yang punya hobi memasak nih sama kayak saya nih? Ayo. Ayo, Bu. Pasti Saya enak suka nih masak masakannya juga. nih. Saya nggak bisa masak, Bu. Ya, aku nggak bisa masak. Kenapa, Dinda? Bu keasinan mulu kalau masak. Ya, harus banyak-banyak berlatih nih kayaknya nih Mbak Dinda nih. Ayo. Umi biasanya masak apa? Banyak, Bu. Saya sayur udah bisa. Terus kayak semur-semur, rica-rica terus kayak udah bisa. Hebat. Tadi siapa lagi yang memiliki hobi memasak juga nih sama kayak saya nih? Mbak Tirta ya tadi ya? Oh, Mbak Tirta dengan Mbak Ari nih. Biasanya masak apa nih? Keahliannya tuh memasak apa nih? Kalau saya lebih ke makanan kuah gitu, Bu, sama baking. Wih, bisa bikin kue dong berarti. Bisa, Bu. Hebat. Malah saya tuh nggak bisa bikin kue. Saya bisanya masak-masakan aja. Seru, Bu, Lauk bikin pauk. kue, bisa dihias-hias cantik gitu, Bu, lucu. Hebat. Kalau Mbak Ari? Kalau saya biasanya tumis-tumisan Bu, sama bikin roti. Iya. Ini khususnya nih untuk wanita nih wajib nih wajib nih harus bisa masak nih karena kan nanti kita sebagai istri kan masaki suami, betul? Betul. Betul, Ibu. Gak apa-apa, yang belum bisa masak kan kita bisa berlatih ya. Semakin berlatih kan nanti kita semakin bisa dan semakin terbiasa. Nah, baik. Kita masuk lagi ya. Jadi, langkah-langkahnya ini nanti ada perkenalan dengan memakai permainan, kemudian pembahasan materi, serta pemberian tugas dan kesimpulan. Oke, di sini kita perkenalan dulu ya. Jadi, nanti kalian sebutkan nama, dan yang lain menjawab hai dengan namanya. Ya, jadi misalkan nama saya Ibu Meli, terus kalian ngomong ya, hai Ibu Meli, gitu. Paham? Paham, Bu. Baik. Paham, Ibu. Dimulai dari Ibu ya. Nama saya Ibu Meli. Hai, Ibu. Hai Ibu Meli. Hai, Baik, dilanjutkan. Ayo, yang ganteng. Nama saya Farhan Setiawan. Hai, Hai Farhan. Ayo, dilanjutkan. Siapa lagi? Yang belum? Ayah, Ya, siapa? Ayo, namanya. nama saya Tirta. Hai, Tirta. Hai Tirta. Hai Tirta. Siapa lagi? Saya, Bu. Boleh, Bu. Ya, Siapa dulu siapa deh, Bu? itu? Ya udah, ayo Umi. Nama saya Umi. Hai, Umi. Hai Umi. Ayo, Saya siapa ya, lagi Bu. yang belum? Ya, Saya, Bu. ya, ayo. Nama saya Diva. Hai, Diva. Hai Diva. Hai. Panjangnya? Hah? Diva siapa nama panjangnya? Diva Aulia, Bu. Oh, Hai iya. Diva Aulia. Ayo, siapa lagi yang belum? Saya Bu. Oh ya, ayo siapa? Hai, perkenalkan nama saya Ari Widya. Hai Hai Ari. Ari. Ayo, siapa lagi? Nama saya Dinda. Hai Dinda. Hai Dinda. Hai. Ayo, ada Hai yang belum? Dinda. Saya Bu. Ya, siapa namanya? Perkenalkan nama saya Ina Aulia Rustanti. Hai, Ina. Ina. Juga. Baik. Ada lagi yang belum di sini? Sudah semua, Bu. Sudah semua Bu. Baik, jika sudah semuanya memperkenalkan diri, oke, sekarang kita akan melakukan ice breaking ya. Jadi begini, kalau misalkan nanti Ibu bilang atas, nanti kalian ngedengar ke bawah ya. Paham? Paham, Bu. Paham? Kalau misalkan saya bilang bawah, nanti kalian ngedengar ke atas.
Ayo. Berarti Bu, ada kebalikannya ya. hukumannya nggak, Bu? Enggak, kita nggak ada hukumannya, kita cuman biar agar kita tuh semakin bersemangat mengikuti kegiatan ini. Kita harus semangat. Baik. Ibu Sudah izin paham? bertanya. Oh iya, silakan. Siapa itu tadi? Diva, Ibu. Ya, Diva, ada apa? Berarti ini kebalikannya ya, Bu. Kalau misalnya Ibu ngomong atas, berarti kita ke bawah lihatnya. Terus baliknya gitu. Ya, betul, betul sekali, Diva. Sudah ada lagi yang ingin bertanya? Ayo Bu, mulai Bu. Ya, apa, Dinda? Enggak Bu, saya nggak jadi nanya. Oh, siapa tadi yang ngomong? Ayo, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup, Bu. Ayo kita mulai main games-nya. Mulai aja ya. Baik, siap-siap. Yang fokus. Yang fokus ya. Atas. Ayo, siapa yang salah? Bawah. Ayo, siapa yang salah? Bawah. Ayo. Ine belum. Ine salah. Ine salah nih, kurang fokus nih Ine nih. Kenapa nih Ine nih? Ayo, lebih fokus lagi ya. Ayo. Ayo, lebih fokus lagi. 1, 2, 3, bawah. Ayo, bawah. Ayo. Bawah. Ayo. Ada yang salah nih. Siapa itu? Dinda tadi, Dinda. Ayo, yang fokus Dinda. Ayo, kita ulang. Ayo, satu lagi ya. Bawah. Ayo. Umi udah nunduk aja Umi. Ayo, atas. Ayo. Ayo, siapa yang salah itu? Ayo, atas. Ayo, ada yang salah nggak? Ayo, ikuti. Bawah, ayo. Siapa? Ayo. Atas. Ine loh. Gimana nih anak-anak, seru nggak permainannya? Seru Bu. Bu, tadi palanya Ari hilang, Bu. Iya, pas Iya nih. nunduk. Pas nunduk nggak kelihatan. Kenundukan, Bu. Di sini yang saya lihat tuh yang kurang fokus ini si Ine ini. Ini kenapa Ine kamu? Ini lagi. Kurang fokus ya Ine nih. Umi tadi itu ya, rada bingung di atas bawah mana dia. Jadi bingung dia. Yuk. Selanjutnya ya, kita akan mulai masuk kepada topik kegiatan pembahasan, yaitu menanamkan hidup sehat tanpa merokok. Di sini ada nggak nih yang merokok? Khususnya untuk yang pria nih, ayo jujur Mas Farhan, pernah merokok nggak? Pernah, Bu. Oh iya, pernah ya. Baik, tidak apa-apa Mas Farhan. Tapi Mas Farhan ini ada niatan untuk berhenti merokok nggak nih? Ayo. Tentu ada, Bu, tentu ada. Saya memang ingin berhenti merokok, Bu, tetapi kayaknya susah sekali, Bu, gitu. Baik, Ibu paham sekali nih dengan apa yang Mas Farhan alami nih. Kalian tahu tidak dampak merokok itu apa? Ayo, dampak merokok itu apa? Banyak Bu. Banyak. Ya, banyak apa aja ya kira-kira ya dampak merokok ya? Ada yang bisa sebutkan? Coba Ine. Kanker paru-paru. Ya, betul. Ada lagi? Sesak pernapasan. Ya, betul. Ada lagi ya, yuk. Dampak merokok nih banyak sekali loh. Bahaya loh ini merokok loh. Bahaya bagi tubuh emang, Bu. Iya, betul. Bahaya bagi kantong juga, Bu. Jadi boros ya sih, Bu. Sayang duitnya. Iya, betul sekali itu. Mbak Diva itu betul sekali itu. Karena kalau merokok kan orang jadi susah untuk menabung ya. Duit tuh malah buat merokok aja. Itu. Iya, Bu. Ada Bahkan sebungkus mahal, Bu. Iya, betul. Malah kan kadang orang kalau yang merokok itu habis sehari bisa 2 bungkus loh. Kalau yang perokok aktif banget itu. Iya, Bu. Betul Bu, betul. Ada lagi nih yang tahu apa dampak merokok? Kematian yang paling parah. Iya, itu dia kematian. Kematian itu disebabkan karena penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari merokok. Itu dia, kayak dia itu meninggal karena kanker paru-paru yang disebabkan oleh merokok, itu bisa. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya nih tentang dampak merokok nih?
tidak baik untuk ibu hamil karena bisa menyebabkan keguguran, Bu. Iya, betul sekali itu. Benar sekali itu, Ari. Pinter kamu. Bagus itu pendapatnya itu. Yo, ada lagi yang ingin disampaikan? Udah, cukup? Dari saya cukup, Bu, Ibu. saya tadi sama kayak yang lain menyebabkan 2 kanker. Iya, betul sekali. Kanker yang beneran sama kantong kering. Bisa aja kamu nih si Tirta nih ya. Pinter, bener kantong kering itu kanker ya, betul-betul. Baik, selanjutnya banyak sekali kan dampak dari merokok ini seperti halnya menimbulkan penyakit yang serius tuh yang tadi dibilang seperti kanker ya kan, kantong kering dan kanker benar-benar penyakit serta boros. Terus bahaya juga bagi tubuh. Wah, banyak semua tuh banyak dampak yang timbul dari rokok ini. Menurut kalian penting tidak nih berhenti dari merokok? Ayo, siapa ya? Dinda, ayo. Penting nggak untuk berhenti merokok itu? Penting, Bu. Ya, kenapa pentingnya? Supaya tubuh jadi lebih sehat, Bu, kalau nggak ngerokok. Kalau kita berhenti merokok. Ya, betul sekali, Nak Dinda. Kira-kira merokok itu ada nggak sih manfaatnya ini, Umi? Menurut saya sih nggak ada sama sekali ya, Bu. Soalnya yang kita ketahui malah banyak merugikan diri sendiri gitu, Bu. Dari segi uang juga kan tadi dibilang sama Diva jadi boros, terus kesehatan juga terancam, terus juga bikin itu Bu kadang kayak di mulut tuh kayak asem-asem gitu Bu. Apa sih rasanya gitu Bu? Kalau kata orang tuh. Ya, betul sekali mulutnya asam. Itu dia, mulut asam itu dikarenakan nikotin. Nikotinnya itu yang bikin ketagihan. Nah, biasanya ini kalau misalkan kita bertanya dengan orang yang merokok ya, misalkan nih kita nanya nih dengan orang yang merokok, ada nggak sih manfaat merokok? Pasti mereka bilang ada manfaat dari merokok. Karena dia itu mencari berbagai alasan dan membuat alasannya dia itu sendiri. Kayak misalkan nih, Umi nanya nih ke ayahnya ya, misalkan nanya ke ayahnya gini, ayah, fungsinya ngerokok tuh apa sih? Pasti ayahnya bilang, oh biar mulutku nggak asem, mulutku asem pas setelah ngerokok jadi nggak asem. Terus bilang lagi karena buat naikin mood. Biasanya tuh orang-orang merokok tuh karena kesepian, karena nggak ada kerjaan jadi merokok kayak gitu. Biasanya tuh kalau orang-orang merokok tuh selalu mencari alasan untuk merokok itu bermanfaat bagi tubuh dia, padahal tidak ada, betul? Tidak ada kan manfaatnya kan? Ayo. Betul. Iya Bu, benar Betul, Bu. Bu. Betul, betul. Tidak ada manfaatnya. Nah, baik karena sudah masuk ke materi, Ibu langsung share screen aja ya untuk materi PPT-nya ya. Oke Bu. Bu. Baik, Baik, Bu. bentar. Ibu coba share screen dulu. Sudah terlihat? Belum, Ibu. Ada Ibu. Sudah? Belum. Belum, Bu. Ya, tunggu dulu. Oke, sudah. Udah muncul, Bu. Sudah, Ya. Bu. Baik. Memulai hidup sehat tanpa merokok. Ini kan tadi udah ya dibilang ya, penting sekali kan untuk tubuh ini kalau kita itu udah bisa memulai hidup sehat tanpa merokok, apalagi khususnya untuk Mas Farhan ya kan yang merokok kan. Penting nggak menurut Mas Farhan ini, materi sekarang ini? Sangat penting, Bu, buat diri saya. Ya, betul. Ini juga kan tadi kan Mas Farhan kan memiliki keinginan untuk berhenti merokok ya. Nah, ini Iya, betul. bisa menjadi referensi Mas Farhan untuk memulai hidup sehat ini tanpa merokok ya. Baik, ke slide selanjutnya. Sudah berubah slide-nya? Sudah, Bu. Baik. Nah, pengertian dari rokok nih. Ibu pertama bakalan membacakan pengertian dari rokok. Nah, rokok ini adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dan bervariasi tergantung dengan negara. Jadi setiap negara ini panjang rokok ini beda ya. Jadi dari negara Indonesia, negara Amerika ini beda-beda panjangnya.
Nah, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi dedaunan tembakau yang telah dicacah. Itu kalian di sini ada belum? Ada apa yang udah, maksudnya udah ada yang pernah ngebuka rokok belum? Rokok Sudah, Bu, dibuka. sudah. Nah, itu isinya kayak daun kan, Mas Farhan kan? Iya, betul. Tembakau Daun. gitu kan, Bu? Iya, itu namanya Yang daun tembakau. Iya. Iya. Nah, Saya itu pernah Bu lihat, Bu. ayo. Iya benar ya. Nah, Iya, itu Bu. daun tembakau ini diperoleh dari tanaman yang nama Nicotiana tabacum. Nah, tembakau ini dipergunakan sebagai bahan untuk sigaret, cerutu, dan tembakau untuk pipa serta pemakaian oral. Di Indonesia, tembakau ditambah dengan cengkih. Di sini ada yang tahu cengkih itu apa? Cengkih itu biasa kalau misalkan, ya betul sekali itu. Siapa itu? Siapa? Tirta ya? Ya, pintar sekali. Nah, cengkih itu sejenis rempah-rempah. Rempah yang ditaruh di dalam rokok. Nah, itu fungsinya itu buat aroma sebenarnya ya. Aroma di dalam rokok itu. Dan bahan-bahan lain yang dicampur itu dalam rokok itu. Jadi di dalam rokok itu bukan cuma ada tembakau aja, tapi ada cengkih juga, ada bahan-bahan lain juga. Dan untuk dibuat rokok kretek. Dan selain kretek juga tembakau juga dapat digunakan sebagai rokok linting. Ada yang udah pernah lihat rokok linting itu? Belum, Bu, saya. Belum. Rokok linting tuh biasanya tuh ada di kampung-kampung tuh. Jadi sebelum merokok itu kita dilinting dulu. Jadi dia masih berbentuk tembakau. Jadi kita ngelinting sendiri sebelum kita hisap. Saya pernah, Bu. Saya Ya pernah pernah lihat. ya, Diva ya? Iya. Teman saya, Bu. Bagaimana? Oh, temennya masih pakai rokok linting? Ada beberapa. Oh, iya. Emang di Jakarta itu masih ada yang jual ya? Saya kalau itu nggak tahu sih, Bu, cuman teman saya ada yang Hmm. ngelinting. Saya waktu itu melihat itu pas saya pulang kampung. Jadi di sana tuh orang-orang tua sana tuh nggak memakai rokok-rokok yang ada di gambar sini nih. Enggak. Jadi dia itu malah dia itu beli rokok, tapi ada kertasnya sendiri dan ada tembakaunya. Jadi sebelum dibakar dilinting dulu. Nah, gitu. Setelah itu ada rokok putih, rokok cerutu, rokok pipa, dan tembakau tanpa asap. Nah, selanjutnya ini rokok itu dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujungnya. Nah, itu dia. Asapnya itu yang dihirup sama perokok-perokok itu. Asap aja yang dihirup. Nah, kalau misalnya asap dihirup kan lama-lama mengendap, bukan? Penyakit-penyakit itu di paru-paru tuh banyak loh, apalagi merokoknya tuh parah gitu, yang aktif banget. Sehari bisa 2 bungkus, sehari bisa 3 bungkus, itu bahaya itu. Nah, baik, ke slide selanjutnya ya. Sudah ganti slide-nya? Sudah, Bu. Baik. Alasan pertama kali seseorang itu memulai untuk merokok. Ayo, di sini siapa yang udah tahu alasan pertama kali? Ayo, biasanya. Ikut-ikutan, Bu. Biasanya diajak temen, Bu. Ya, betul. Ayo, siapa Terus lagi? kalau mau masuk geng-geng gitu, kudu dites bisa ngerokok nggak kayak gitu. Wah, iya, betul sekali, Ari. Pinter banget nih Ari nih. Ayo, siapa lagi yang berani mengupakkan pendapat? Penasaran nggak sih, Bu? Betul, gara-gara penasaran juga. Orang tuh pertama kali merokok itu karena penasaran sebenarnya. Ayo, siapa lagi? Udah? Itu, Bu, kadang kalau misalnya di tongkrongan, kalau nggak ngerokok nggak gaul gitu, Bu. Kalau diledekinnya gitu, Bu. Betul sekali, betul tuh. Itu yang sering terjadi di anak muda sekarang, khususnya tuh di umuran-umuran SMP tuh biasanya tuh yang suka nongkrong-nongkrong tuh. Karena umuran SMP ini umur-umur di mana eh, rasa penasaran dan ingin tahunya itu sangat besar. Karena dia itu ada di masa kanak-kanak menuju dewasa. Itu ingin tahunya tuh dahsyat banget dia. Makanya biasanya nih orang-orang memulai merokok itu karena pas di masa-masa SMP itu. Yo, ada lagi siapa yang ingin mengungkapkan pendapat? Udah? Baik, Ibu ke slide selanjutnya ya. Nah, ini dia. Coba-coba tuh. Alasan pertama kali seseorang memulai untuk merokok itu awalnya coba-coba.
Itu dia, rasa penasaran. Coba-coba awalnya nih, wah kok kayaknya mereka ngerokok kayaknya kok enak ya. Ah coba kita cobain gitu. Rasanya kayak gimana? Akhirnya dikarenakan di dalam rokok itu ada yang namanya zat nikotin yang bikin ketagihan itu, jadinya malah ketagihan. Yang awalnya coba-coba malah jadinya ketagihan. Ya, betul Mbak Diva? Betul, Ibu. Iya. Dan yang kedua ini ikut-ikutan. Ikut-ikutan tuh sama tuh kayak pendapatnya tadi ya Mbak Ari ya, yang kalau misalnya di tongkrongan itu nggak gaul gitu kan. Nah itu dia. Iya, itu namanya ikut-ikutan. Yang misalkan nih saya, gini aja deh Mas Farhan. Mas Farhan tadinya awalnya itu nggak merokok ya kan. Karena teman-teman yang di dalam satu tongkrongan itu merokok, jadinya dia ikut-ikutan karena ajakan dari teman juga ya kan. Iya tuh. Terus yang ketiga ini sekedar ingin merasakan. Sama itu halnya kayak coba-coba yang nomor satu ini, poin pertama. Sekedar ingin merasakan. Jadi awalnya itu hal yang penasaran ini, dari penasaran ini jadi coba-coba dan ingin merasakan kayak rasanya ngerokok itu apa sih, kok orang banyak yang merokok ya kan? Banyak yang merokok, banyak yang lagi hujan maunya merokok, habis makan maunya merokok. Sebenarnya itu rasanya rokok itu apa gitu. Jadinya dia coba-coba, ingin merasakan karena ada zat nikotin jadi ketagihan. Nah, terus lagi karena kesepian. Biasanya nih kalau orang-orang yang kesepian ini selalu mencari kegiatan. Nah, kegiatan ini baguslah kalau misalkan orang yang kesepian ini mencari kegiatan yang positif. Tapi karena dia memiliki hal yang penasaran akan rokok ini, rasa rokok ini ya kan. Jadi ketika dia kesepian malah dia mencoba untuk merokok. Itu hal positif atau hal negatif? Ayo Mbak Dinda. Mbak Dinda? Iya, Bu. Ya, kalau merokok itu hal negatif atau hal positif? Negatif, Bu. Ya, betul. Kenapa disebut negatif, Mbak Dinda? Merugikan diri sendiri dan orang lain, Bu. Ya, betul sekali Mbak Dinda. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Selanjutnya itu yang keenam, meniru orang tua. Nih, persis seperti gambar yang ada di sini. Terlihat gambarnya? Sebenarnya itu, anak itu meniru perilaku orang tua. Jika orang tua saja merokok, secara tidak langsung orang tua ini memberikan contoh yang kurang baik terhadap anak. Baguslah kalau misalkan anaknya mengerti kalau rokok itu berbahaya. Tapi kalau anaknya penasaran juga, akhirnya malah keikut sama bapaknya, ya kan? Nah, dari gambar sini kita bisa lihat nih, berarti anaknya ngerti karena anaknya melarang ayahnya merokok ya. Iya. Makanya kita tuh sebagai orang tua, kita harus mencontohkan hal yang baik terhadap anak kita. Karena anak itu akan mencontoh kegiatan orang tuanya. Gitu ya. Selanjutnya itu iseng. Nah itu dia. Ini poin yang keempat, kesepian dengan iseng ini sebenarnya bersangkutan. Karena sepi jadi iseng serta penasaran malah merokok. Itu bahayanya itu. Makanya kita nggak boleh penasaran dengan hal-hal yang negatif. Kalau kita udah tahu nih hal ini negatif nih, ini bahaya nih bagi tubuh kita nih kalau misalnya kita merokok, apalagi sampai kecanduan ya kan. Kita harus keras sama diri kita sendiri. Nggak boleh kita merokok kayak gitu karena bahaya juga kan. Baik, selanjutnya ini yang ke-8 ini menghilangkan ketegangan. Nah, ini dia yang tadi saya bicarakan. Kalau misalkan orang yang merokok ini selalu mencari-cari alasan manfaat rokok itu bagi tubuhnya. Kayak misalkan, oh ini aku merokok biar aku nggak tegang, biar aku lebih tenang, biar aku lebih enjoy. Itu dia opini-opini yang diberikan oleh perokok agar memberikan tanaman pemikiran kepada orang-orang kalau rokok itu bermanfaat gitu. Padahal sebenarnya nggak ada manfaatnya merokok itu. Benar-benar nggak ada manfaatnya kalau merokok itu. Serta yang ke-9 ini biar tidak dikatakan banci. Ini biasanya nih anak-anak cowok nih tongkrong-tongkrongan nih yang biasanya tuh kalau kasarnya ya, maaf ya, kalau misalkan temennya merokok, tapi dia tidak merokok, dikatain, banci kamu, masa nggak ngerokok aja nggak mau gitu. Ini bisa nih,
jas-jas yang begini yang bikin orang tuh merokok, ikut-ikutan merokok nih. Serta yang ke-10 ini lambang kedewasaan. Ini dia, biasanya tuh kalau misalkan anak-anak laki nih, lebih ke anak-anak laki nih, kayak Mas Farhan nih, kalau misalnya merokok nih, biasanya tuh biar dilihat tuh, wah gitu ya, biar dilihat, wah, gue beda nih dari yang lain ya kan. Ya betul Mas Farhan? Iya, betul Bu. Biasanya di lingkungan kayak gitu sih Bu. Lingkungan teman. Iya, ini kayak lambang kedewasaan. Biasa tuh Mas Farhan tuh kalau misalkan ngerokok, misalkan di pikiran Mas Farhan, wah ada cewek nih ya kan. Keren nih aku nih, dilihat begini nih sama cewek nih. Kalau misalkan aku merokok dilihat cewek keren nih. Padahal kita nih, misalkan saya minta pendapatnya Umi, coba ayo Umi. Ada Umi di sini? Ada Bu. Menurut Umi itu kalau misalkan orang merokok, lelaki merokok itu keren nggak? Enggak Bu, saya nggak suka cowok yang ngerokok. Kenapa Umi nggak suka sama cowok yang merokok? Soalnya kan kayak saya nggak suka sama asapnya aja gitu Bu, terus napasnya kayak bau gitu, Bu. Ya, betul sekali. Coba ayo siapa lagi ya? Ina, ayo Ina. Ina suka nggak kalau ngelihat pria merokok? Enggak, Bu. Soalnya mengganggu. Apalagi kalau di tempat umum ya, Bu. Terus ada anak-anak, itu kan nggak baik ya, Bu. Kasihan anak-anaknya kalau ngisep asap rokok gitu. Iya, betul itu. Jadi perokok pasif dia anak-anak itu yang menghisap rokok itu. Terus lagi siapa nih yang cewek-cewek yang berani mengungkapkan pendapat? Saya Bu, Siapa? Ari, ayo silakan Ari. karena ayah saya tidak merokok, Mm-mm. jadi saya nggak suka kalau ada yang merokok. Wah, keren sekali ayahnya Ari ini tidak merokok. Tapi ayahnya Ari ini dulu perokok atau gimana? Atau berhenti atau emang dari dulu tidak pernah merokok? Kayaknya enggak deh. Saya kurang tahu sih Bu, tapi setelah menikah kayaknya tidak merokok. Oh iya, bagus itu. Berarti ayahnya Ari mencintai diri sendiri. Ya kita kan diberi tubuh ini sebagai titipan, betul? Titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Kalau misalkan orang yang merokok ini, berarti dia tidak menjaga titipan Allah. Tidak baik dengan amanahnya gitu. Masa udah dititipi, udah diberi fisik yang bagus, fisik yang sempurna dengan sehat ya kan? Malah kita racuni dengan rokok. Kan nggak baik itu. Betul, Mbak Ina? Betul, Bu. Betul. Iya, kita harus menjaga tubuh kita, Mas Farhan. Nggak boleh kita merokok, nggak boleh kita meracuni diri sendiri dengan merokok ini. Nah, baik. Selanjutnya ini mencari inspirasi. Nah, biasanya ini orang merokok tuh juga mencari inspirasi, bilangnya katanya. Katanya dengan merokok, pikiran kita jadi terbuka. Katanya fungsi merokok itu begitu, pikiran kita jadi terbuka, kita jadi lebih enjoy, memikirkan suatu hal, kita lebih tenang kalau misalkan kita lagi marah. Padahal semua itu opini yang salah. Itu cuma opini yang dibikin-bikin oleh perokok saja, sebenarnya nggak begitu. Sedangkan kalau misalkan kita nih, kita yang perempuan-perempuan nih pasti nih yang tidak merokok nih kan, kalau misalkan kita mencari inspirasi atau misalkan kita tegang gitu dalam suatu hal gitu. Kita kan nggak harus merokok, kita kayak tarik napas, buang. Kita bakalan jauh lebih tenang, betul Mbak Dinda? Setuju, Bu. Iya, betul. Tidak harus merokok, kita juga bisa tenang dengan buang napas, buang napas, tarik napas, begitu. Nah, baik, selanjutnya ini yang 12. Sebagai penghilang stres. Sama ini, kayak yang tadi nih. Menghilangkan ketegangan. Sama penghilang stres. Ini pokoknya ini tuh opini-opini yang dibuat sendiri, dipaksakan gitu, opini-opini yang dipaksakan oleh perokok nih, kayak gini nih, serta penghilang pembenaran ya Bu. Iya betul, untuk mencari pembenaran, betul sekali itu Mbak Tirta, terima kasih sudah membantu saya. Iya, itu untuk mencari pembenaran dan pembelaan diri gitu, kayak gitu, biar kayak merokok ini ada manfaatnya loh bagi kita loh. Kita bisa terinspirasi loh, kita bisa penghilang stres loh, kita bisa nggak jenuh loh. Padahal oke nih, dia dengan merokok itu dia bisa nih nggak jenuh ya kan? Bisa lah dia nggak jenuh. Tapi racun masuk ke tubuh kita, betul? Betul nggak? Betul. Iya. Betul Bu.
jenuh kita hilang, kita meracuni tubuh, penyakit yang datang. Akhirnya lebih parah lagi dari jenuh. Lebih baik jenuh atau lebih baik penyakit datang nih? Ayo, siapa yang berani memilih? Lebih baik jenuh. Tidak dua-duanya. Kalau jenuh, kita bisa mencari kegiatan hal yang lebih positif lagi dibandingkan merokok. Iya. Iya, daripada kita udah kena penyakit, kita nggak bisa apa-apa, kita berbaring di rumah sakit, sedangkan teman-teman kita udah pada sukses, udah punya anak, udah punya karir, kita malah sakit di rumah sakit ya. Setuju, Iya. Bu. Betul. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan di sini? Tidak, Bu. Ya, Tidak baik. ada, Ibu. Gue akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Ciri-ciri perokok aktif dan perokok pasif. Ayo, ada yang bisa berpendapat? Siapa yang berani? Ciri-cirinya biasanya apa ini? Yo, ada yang berani? Kalau rokok aktif itu, Bu, suka batuk-batuk mulu, Bu. Ya, betul. Betul, jadi batuk-batuk itu. Kalau yang pasif, kalau misalnya menghirup asapnya tuh jadi apa ngap gitu, Bu. Iya, betul. Betul sekali Mbak Dinda. Terima kasih. Ada lagi? Saya, Ibu. Ya, Mbak Diva. Kalau yang saya tahu aja ya, Bu, kalau perokok aktif itu biasanya bibirnya itu hitam loh, Bu. Gini. Iya, betul. Betul. Ada lagi Mbak Diva? Yang saya tahu itu aja sih, Bu. Kalau Iya. pasif. Biasanya itu kenapa bibir kita bisa hitam itu karena kan satu, asap yang kita hirup, dan yang kedua ini nikotinnya ini yang nempel di gigi dan nempel di bibir. Itu dia tuh. Nikotin ini yang berbahaya. Sebenarnya semua zat yang ada di dalam rokok itu sangat berbahaya. Tapi yang paling familiar ini nikotin. Udah pernah dengar kan kata-kata nikotin ini? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ada, Ibu. Biasanya di narkoba. Nah, iya itu juga tuh. Ini bahaya sekali nih nikotin ini. Baik, ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapat? Saya setuju dengan Dinda, Bu. Baik, terima kasih. Yari, ada lagi? Ada lagi yang bisa menggambarkan ciri-ciri perokok aktif dan perokok pasif ini loh? Sudah? Baik. Saya akan slide selanjutnya ya. Ini dia, perokok aktif. Nah, perokok aktif ini ciri-cirinya itu gigi kuning karena nikotin. Itu dia. Nikotin ini yang meninggalkan jejak itu di gigi dan di kuku nih biasanya. Kuku kotor karena nikotin juga. Jadi biasanya tuh kalau perokok-perokok yang aktif banget gitu ya, itu biasanya giginya kuning. Biasanya tuh kuning-kuning flek itu dari rokok itu. Asap lah yang dihirup sama dia, asap lah terus yang dihirup sama dia. Jadilah itu giginya dia kuning. Susah lah itu buat mutihin lagi dia. Pernah ada yang ngelihat gigi orang perokok itu kayak gimana? Pernah, Bu. Ya, gimana itu, Mbak Dinda? Iya gitu, Bu, kuning-kuning terus jadi banyak karang giginya gitu. Iya, betul itu. Itu karena nikotin ini, zat yang berbahaya ini. Nah, itu aja, di gigi aja bisa bikin kuning, apalagi di paru-paru. Ayo, bisa kan digambarkan gitu, dipikirkan gitu gimana paru-paru kita ketika kita banyak merokok. Hitam, Bu. Iya, betul. Kalian pernah nggak ngelihat bungkus rokok itu ada gambar paru-paru yang rusak itu? Pernah, Bu, Iya, pernah. pernah, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Iya. Nah, rokok ini semakin dihisap, semakin banyak, semakin asap lah yang dia hisap ya kan, semakinlah tuh hitam tuh paru-paru kita. Sebenarnya paru-paru kita tuh warnanya merah, merah darah, bagus. Diracunin lah sama diri kita sendiri, jadilah tuh hitam, jadilah tuh nimbul penyakit. Nah, baik, yang ketiga ini mata pedih. Kenapa mata perokok aktif ini pedih? Karena asap yang dihirup dan dibuang masuklah ke mata. Jadilah mata kita pedih. Pernah nggak kalian ini matanya pedih di samping perokok nih, sama nih kayak apa ciri-ciri perokok pasif. Misalkan di samping kalian itu ada yang merokok, mata kalian jadi pedih. Pernah Pernah, Bu, merasakan? pernah. Pernah, Bu. Benar, Bu. Pernah, Sama Bu. nyesek. Iya, betul sekali itu. Kita jadi menghirup bau rokok yang nggak enak itu kan jadi kayak nyesek ya badan kita apa paru-paru kita itu. Pernapasan kita jadi terganggu juga gara-gara mereka yang merokok. Nah,
Yang keempat ini sering batuk-batuk. Benar ini kata Mbak Dinda ini, sering batuk-batuk ya. Nah, biasanya tuh kalau misalkan perokok itu kenapa bisa batuk? Karena kan asap yang dihirup secara terus-menerus itu kan tertimbun ya kan, tertimbun di paru-paru itu, makanya itu jadi sering batuk-batuk. Terus sudah kayak gitu mulut dan nafas ini bau rokok. Ini sama nih kayak yang dibicarakan oleh Umi Latifah. Betul Umi, Mbak Umi? Iya Bu, benar Bu. Iya, mulut dan nafas ini bau rokok. Ini biasanya nih saya itu pernah ya ada ada pengalaman. Jadi ini anak murid ini datang ke saya. Datang ke saya ingin mengambil spidol. Padahal dia ngomong ini agak jauh dari saya, nggak terlalu dekat, tapi saya bisa mencium aroma-aroma rokok ini. Karena dia ngomong, coba. Bau pasti. Di sini siapa nih yang pernah nyium orang juga ngomong tapi bau itu? Kita merasa tidak nyaman kan? Nyaman Iya, nggak kira-kira? Iya Bu, nggak nyaman Bu. Iya. Nggak nyaman. Kita yang diajak ngomong juga nggak nyaman kalau misalkan mulut dan nafas ini bau rokok ini. Kayak dia ngomong aja, kita udah nyesek duluan dia ngomong. Dia ngomong kita nyesek ya kan? Karena baunya ini. Selanjutnya ini terdapat ciri-ciri dari perokok pasif. Nah ini dia, sama mata pedih. Karena perokok pasif ini kan biasanya tuh berada di samping atau berdekatan dengan perokok aktif. Jadi banyaklah asap yang dia hirup juga, banyaklah asap yang kena mata dia sampai matanya dia juga ikut pedih. Padahal perokok pasif ini tidak ada niatan untuk merokok, tapi karena perokok aktif ini ada di sekitarnya mereka, jadilah perokok pasif ini kena juga dampaknya. Sebenarnya ya, kalau bisa dibilang perokok aktif dengan perokok pasif ini lebih berdampak ini perokok pasif. Ada yang pernah dengar kayak gitu? Pernah Ibu. Iya. Sebenarnya perokok pasif ini lebih berdampak daripada perokok aktif karena kalau perokok aktif ini kan dia menghirup ini lewat ini ya, lewat mulut kan. Tapi kalau perokok pasif ini lebih ke lewat hidung. Itu dia. Jadi matanya pedih, hidungnya beringus gara-gara bau rokoknya itu. Serta tenggorokan ini serak gitu. Serak ini karena asapnya itu yang kehirup dan melekat di tenggorokan ini. Jadi serak serta pening, serta pusing kepala itu. Pernah nggak kalian itu menghirup asap nih, kan di samping kalian tuh ada yang merokok gitu kan. Padahal mereka yang merokok, tapi kalian yang pusing kepalanya. Pernah? Pernah Bu. Pernah Bu. Pernah. Itu. Jadi pusing lah kepala kita. Dia yang merokok, kita lah yang pusing. Kita kena lagi dampaknya. Kira-kira nih kalian nih, kalau misalkan di samping kalian atau di sekitar kalian itu ada yang merokok, yang cara yang kalian lakukan itu apa? Kalau saya sih menjauh aja sih, Bu. Menghindar Bu. Menjauh. Iya Bu, Iya, menjauh. menghindar Bu. Iya, menghindar, menjauh. Saya tuh kadang suka heran juga sama misalkan orang-orang yang udah tahu, misalkan di samping ini anak kecil, tapi dia tuh tetap aja merokok gitu di samping anak kecil itu. Dan anak kecil kan belum ngerti dan belum paham betul kan, bagaimana caranya menghindar, bagaimana caranya begini. Akhirnya dia tetaplah tuh menghirup asapnya sampai perokok ini selesai merokok. Bahaya juga kan tuh, jadilah nih anak kecil ini perokok pasif. Bahaya juga tuh dampaknya untuk untuk paru-parunya. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu. Tidak Ibu. Ada ingin Berpendapat juga? Nggak apa-apa, ayo silahkan. Atau memberikan pengalamannya, ayo. Siapa yang punya pengalaman kayak gini juga? Bu, saya pernah loh Bu, kalau misalkan saya nih di samping perokok mata saya pedih Bu, terus tapi saya nggak enak Bu untuk meninggalin dia atau kayak gimana? Pernah? Oh, saya pernah Bu. Ya, Ari, gimana ceritanya? Saya duduk di sebelah orang yang merokok dan lagi ngobrol gitu Bu. Terus saya nggak enak ngejauhin, jadi saya tutup hidung aja. Iya, biasanya setelah Ari ini tutup hidung ini, perokok ini melihat Ari nggak? Iya Bu. Dia Terus menghindar nggak? Kayak matiin rokoknya. Baik, berarti dia bagus. Dia paham betul kalau misalnya merokok itu juga sangat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya.
Jadi dia tidak egois. Sebenarnya orang-orang yang tidak mematikan rokok ketika orang merasa tidak nyaman di sampingnya itu sebenarnya orang-orang egois, memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain itu. Ayo, siapa lagi yang punya pengalaman menjadi perokok pasif atau perokok aktif nih, Mas Farhan nih? Pernah nggak nih, Mas Farhan, matanya pedih atau sering batuk nih? Pernah sih Bu kalau lagi bersama teman-teman Bu. Kadang ada aja yang ngerokok. Tapi Mas Farhan ikut juga merokok? Ya terkadang Bu. Namanya anak remaja. Tapi Mas Farhan pernah batuk-batuk? Pernah dong tentu. Tapi setelah Mas Farhan itu batuk itu biasanya masih tetap merokok atau berhenti merokok? Nah itu Bu masalahnya. Karena saya ingin, seperti yang tadi pertama saya bilang, saya ingin berhenti. Tapi agak sulit gitu Bu. Makanya dengan materi ini yang Ibu berikan, semoga saya bisa tidak merokok lagi. Baik, Mas Farhan. Semoga Mas Farhan bisa menemukan pencerahan setelah mengikuti materi kita kali ini ya. Ayo, ada lagi yang ingin men-sharing itu pengalamannya menjadi perokok aktif atau perokok pasif ini? Ada? Saya Bu perokok pasif. Oh iya, Mbak Tirta, silakan. Iya, gara-gara bapak saya ngerokok Bu. Yuk. Oh, ayah Mbak Tirta merokok. Iya, Mbak Tirta bapak sering saya. menghirup asapnya. Iya, kalau misalnya lagi di rumah. Iya, seharusnya itu Mbak Tirta tuh bilang ke ayahnya, ayah jangan merokok deket-deket aku, kan aku jadi perokok pasif, ikutan juga dampaknya, kayak gitu. Iya Bu, susah banget udah dibilangin tetap aja masih diulang. Iya, itu dia, biasanya emang seperti itu, perokok-perokok tuh selalu mencari pembelaan untuk diri dia sendiri aja, membenarkan diri sendiri aja dia, tidak ingin dibilangi gitu. Jadi sebenarnya itu kunci utama kita untuk ingin berhenti merokok itu dari dalam diri kita sendiri. Keinginan dari dalam diri kita sendiri. Mau nggak kita berhenti merokok? Ya kalau misalkan di dalam diri kita aja masih bergantung dengan rokok ya susah. Ya Mas Farhan ya? Iya betul Bu. Ya, dari niat kita sendiri, diri kita sendiri. Dari niat, barulah kita melakukan tahap per tahap cara agar berhenti merokok. Itu. Baik, di sini ada lagi yang ingin berpendapat? Sudah cukup. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, komposisi rokok. Di sini siapa nih yang tahu nih komposisi rokok nih? Tadi udah nih yang saya sebutin tadi nikotin. Ayo, ada lagi yang tahu selain nikotin itu apa? Tar, Ibu. Ya, betul sekali Mbak Diva. Tar. Ayo, ada lagi? Nggak tahu. Ayo. Saya tahu itu doang. Tadi Ibu sebutin di awal ya Bu, yang ada cengkeh dan tembakau. Kalau itu jatuhnya itu komposisi, Mbak Tirta. Ya, komposisi dari rokok itu cengkih dan tembakau, betul ya. Terus ada lagi, siapa lagi? Saya Bu, Ya, Bari. amonia dan karbon monoksida. Nah, iya betul itu. Karbon monoksida itu juga berbahaya itu. Bahaya sekali itu karbon monoksida itu. Terus ada lagi? Sudah, cukup. Saya lanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, ini dia komposisi dari rokok ini, nikotin. Nah, ini yang dari tadi saya bicarakan nih dari awal ini nikotin lagi nih. Nah, ini nikotin ini penyebab adiksi atau ketagihan dengan toleransi tinggi. Nah, ini dia, nikotin ini dia yang menyebabkan orang yang merokok ini jadi terus-terusan merokok. Nah, itu yang tadi saya bilang, siapa yang bilang kalau misalnya merokok itu asam-asam itu. Nah, itu. Nikotin ini jadi nikotin ini ketika orang merokok ini membuat asamnya itu hilang. Setelah berhenti merokok jadi asam lagi. Ya kayak gitu aja terus. Kayak gitu terus jadilah tuh orang jadi kecanduan, merokok lagi, tambahlah tuh dia meracuni tubuh, tambahlah tuh dia penyakit-penyakit yang di dalam tubuh. Betul? Betul Bu. Nah, selanjutnya ini juga ada tar.
zat yang dapat menyebabkan kanker. Nah ini, kalau misalkan rokok terus-terusan dihisap, ya kan, terus asap yang mengandung tar ini mengendap di paru-paru, akan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Ya kan, kalau kita udah mengidap kanker itu udah susah sembuhnya. Kita bakalan jauh lebih sakit lagi ngerasain ini, belum kita di kemoterapi. Belum lagi kita kalau misalkan diinfus, dioperasi, lebih sakit bukan? Iya, Bu, benar, Bu. Iya. Tar ini yang dapat menyebabkan kanker. Kalau kita udah kanker itu udah susah loh, Nak. Nah, kita tuh udah kayak apa ya? Udah hidup aja tuh cuman buat minum obat gitu loh kalau kanker itu. Udah bahaya ini. Dan selanjutnya ini karbon monoksida. Nih, betul nih, karbon monoksida. Zat yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya pada saluran pernapasan. Biasanya tuh kayak bronkitis. Ada yang tahu bronkitis itu apa? Apa ada yang Sakit pernah dengar? paru-paru ya, Bu? Yang di paru-paru, Bu, yang kayak serabut-serabut gitu. Iya, betul. Jadi bronkitis ini sebenarnya bukan ada di paru-parunya, tapi di salurannya. Nah, biasanya kan kalau misalnya orang perokok itu kan berflek ya, flek. Tahu flek? Nah itu. Jadi dia tuh karena merokok terus akhirnya nimbullah flek di dalam bronkitisnya itu. Jadi bronkitisnya ini flek ya kan, jadi tertimbun terus-terusan, jadilah tuh menyumbat bronkitisnya ini, jadilah tuh sesak itu, jadilah itu penyakit berbahaya pada saluran pernapasan. Selanjutnya ini terdapat arsenik, zat pembasmi serangga. Coba kalian pikirkan, kalian merokok adalah di zat pembasmi serangga. Ya serangga aja kalau misalkan dibasmi aja, dia ini kan terbasmi kan, apalagi kita gitu. Kita terus-terusan menghirup asap rokok ya kan. Terus sedangkan di dalam zat di dalam zat ini ada pembasmi serangga, itu tuh bahaya banget itu. Itu bahaya banget itu. Pembasmi serangga ini udah zat-zat yang berbahaya ini. Nah, dari sini nih ada yang ingin ditanyakan nih. Ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Baik, jika cukup, kita lanjutkan ke komposisi berikutnya. Nah, ini dia nih. Komposisi berikutnya itu terdapat hidrogen sianida. Nah, hidrogen sianida ini gas yang berbentuk racun. Racun yang berbentuk gas. Bahaya nih. Ini kita menghirup asap rokok sama dengan menghirup racun. Meracuni tubuh diri sendiri. Tubuh yang diberikan oleh Allah, yang sehat, yang yang sempurna, ya kan? Malah kita racuni. Sekarang begini, saya tanya Mbak Ri, ya yo. Mbak Ri, ada? Mbak Ri ada, Mbak Ri? Oh, Mbak Ri nggak ada. Coba Mbak Tirta. Jaringan mungkin, Bu, jaringan Ari. Jaringannya Oh tuh. iya. Baik, Mbak Tirta. Mbak Tirta ada? Ada, Bu. Nah, Ada, Bu. ya. Mbak Tirta, coba. Mbak Tirta itu lebih milih sehat atau lebih milih sakit? Lebih milih sehat dong, Bu. Iya. Kita itu hidup sehat yang dicari, ya kan? Iya, Bu. Iya. Kita itu hidup sehat yang dicari. Tapi kalau perokok, apa yang dicari coba? Coba, ayo. Kalau perokok itu apa yang dicari? Siapa? Ayo yang berani menjawab. Nggak ada yang dicari sih, Bu, sebenarnya kalau menurut saya. Ada yang dicari sama dia penyakit. Penyakit. Oh iya ya, Bu. Cari penyakit. Wong kok kita kok maunya hidup sehat, ini perokok malah maunya sakit gitu. Padahal sehat itu mahal ya kan. Dia malah meracuni tubuhnya. Iya. Ada lagi yang ingin berpendapat?
Sudah cukup, Ibu. Ya, selanjutnya ini ada vinil klorida, zat yang digunakan dalam pembuatan plastik. Nah, tadi udah ada pembasmi serangga, sekarang pembuatan plastik. Coba, kalau menginjak di paru-paru tuh bahaya banget ini. Kayak udah ada pembuatan plastik, pembasmi serangga, dan amonia ini zat pembersih lantai. Lengkap udah itu di paru-paru kita. Udah ada pembasmi serangga, zat pembersih lantai, pembuatan plastik pula. Numpuk ini penyakit nih di paru-paru kita. Serta lagi aseton, zat untuk melunturkan cat. Tambah lengkap lagi. Udah pembasmi serangga, pembersih lantai, pembuatan plastik, melunturkan cat pula. Bahayanya itu loh, dahsyat itu kalau misalnya merokok ini. Ya betul, Mbak Diva. Betul, Ibu. Iya. Makanya kita itu harus berhenti merokok untuk menyayangi diri kita sendiri. Karena dengan sayang sama diri kita sendiri, kita tuh bisa lebih menghargai yang diberikan oleh Allah, lebih menghargai diri kita. Nah, lagi pula kalau misalkan kita sakit, yang direpotkan itu siapa? Ayo, siapa yang berani menjawab? Orang tua. Betul, orang tua. Keluarga yang pasti. Kerabat, Bu, kerabat. Betul. Jadi yang sengsara bukan cuma kita sendiri aja yang sakit, tapi keluarga orang terdekat juga. Belum lagi kalau misalkan kita butuh dana untuk operasi atau perawatan, betul? Betul, Ibu. Apa ya, Bu? Iya, bahaya itu kalau merokok itu. Udah kita merasakan rasa sakit yang amat dahsyat, merepoti orang lain. Dan kalau kita udah sakit, kita cuma bisa berbaring, melihat teman-teman di sekitar kita yang udah pada sukses, udah pada kerja, udah punya penghasilan, udah berkarir, udah keluar negeri atau apa segala macam. Kita cuma bisa apa? Tidur. Tidur dengan infus. Minum obat terus-terusan begitu. Bahaya itu kalau merokok itu. Jadinya apa? Kita nyesel. Nyesel nggak, Mbak Umi? Nyesel, Bu, pasti, Bu. Iya, pasti nyesel. Jadilah kita semakinlah tuh lemas, semakinlah tuh lemah. Jadilah tuh tadi siapa tuh yang bilang katanya cepat meninggal? Umi ya, Mbak Umi ya? Iya, Bu. Iya, Iya, itu. kalau udah parah. Iya, cepatlah tuh meninggal dia. Kan dia meninggal cepat tuh karena penyakit-penyakit yang timbul itu. Itu karena penyakit-penyakit itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak, Bu. Sudah cukup, Ibu. Ya. Yuk, selanjutnya ini bahaya merokok. Dari bahaya merokok ini, ayo, ada yang bisa menyimpulkan bahaya dari merokok itu apa aja? Tadi, ayo, ada tuh kan Iya. kanker. Ayo, Dari fisik dan psikis juga dua-duanya bisa, Bu. ya, betul. Menimbulkan kecanduan terhadap zat-zat narkoba, Bu. Ya, betul sekali itu, Mbak Ari. Ayo, siapa lagi? Kayak yang Ari sebutkan, Bu, bahaya bagi ibu hamil, Bu, nanti keguguran. Ya, betul sekali itu. Sebenarnya sih bukan lebih keguguran ya. Tapi kan kalau misalkan bayi yang di kandungan ibu, itu kan menghirup, bernapas melalui udara yang dihirup sama ibu, seorang ibu kan, karena dia kan melalui plasenta itu, oksigen yang diantarkan melalui plasenta untuk si bayi-bayi ini ya kan. Nah, itu dia. Jadi kenapa orang hamil ini dilarang untuk merokok, karena kan kasihan anaknya. Jadi menghirup juga zat-zat yang tadi itu, yang bahaya itu, betul? Iya, nggak baik, Bu, bagi janinnya. Iya, betul sekali tuh Mas Farhan. Jadilah bayinya menghirup karbon juga, nikotin juga, tar juga, dan zat-zat tadi seperti yang buat peluntur cat juga, bahaya itu. Makanya nggak boleh lah tuh kalau misalkan orang merokok. Nah, di lingkungan kalian, kalau misalkan kalian melihat ibu hamil merokok, ya kan, kalian bilangin, nggak bahaya Bu, buat janin ibu, kalau misalkan ibu merokok, kasihan anak ibu, kayak gitu. Kita harus memberikan pengertian terhadap orang-orang yang belum paham. Ya, baik, di sini kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah,
Bahaya dari merokok ini, kan tadi udah tuh disebut-sebutin kan, tadi kan pinter-pinter sekali nih anak-anak ibu nih, sudah mengerti akan materi-materi kita hari ini. Seperti tadi, kanker, yang tadi sudah Ibu jelaskan, serta bronkitis tadi, ya kan? Dan yang ketiga ini jantung koroner. Nah, jantung koroner ini kenapa bisa timbul serta penyakit stroke ini nih? Karena tekanan darah kita tuh, kalau misalkan orang yang merokok itu, tekanan darah kita tuh semakin tinggi. Semakin tinggi, bisalah kita stroke. Di sini ada yang punya keluarga yang stroke? Tidak. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kerabat-kerabat yang merokok ada? Banyak, Bu. Bu, Yang sakit Banyak, gara-gara merokok ada? Enggak sih, Bu. Saya batuk-batuk gitu doang, Bu. Ya, jadi begini, saya mau cerita sedikit ya. Saya tuh punya teman. Teman saya ini perokok aktif. Jadi teman saya ini perokok aktif. Nah, dia itu adalah tuh di kesempatan beberapa kesempatan pertemuan dengan saya, dia tuh terlihat batuk-batuk. Batuk-batuk terus ya kan. Nah, dia tuh batuk-batuk, tapi ketika saya melihat dia meludah, itu ludahnya tuh ada darah. Itu karena dia merokok. Itu dia efek dari merokok. Dia tuh kalau merokok itu bisa sehari itu 3 bungkus habis loh. Jadi kalau misalkan udah selesai nih, satu batang, tambahlah 2. Tambah lagi. Itu nggak ada putus-putusnya, nggak ada jarak antara berhenti itu. Kayak gitu. Jadi dia merokok terus, kayak gitu. Bahaya ini kalau merokok terus nih sebenarnya nih kayak gini. Kayak teman saya kayak gitu kan. Jadi batuk mengeluarkan darah. Batuk mengeluarkan darah. Akhirnya apa? Dia dibawa ke rumah sakit. Minumlah tuh obat. Ternyata apa? Dia sakit TBC. Tahu di sini TBC? Ada yang pernah dengar TBC? Tuberkulosis ya, Bu? Iya, itu. Ternyata dia pas dicek di ronsen dia TBC gara-gara apa? Rokok itu. Tapi karena dia sulit untuk memberhentikan merokok ya. Jadi terus-terus aja, walaupun dia udah sakit, walaupun dia udah batuk, keluar darah, tetap aja dia merokok. Karena itu, dia tidak sayang dengan diri dia sendiri. Dia tidak memiliki atau menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri, tetaplah dia meracuni. Padahal ya, dia cerita katanya, selama dia sakit TBC ini, dia merasa tersiksa. Merasa setiap malam dia selalu sesak. Merasa dia setiap malam itu selalu merasakan sakit di dada seperti ditekan dan tidak bisa napas dan selalu batuk-batuk, tapi tetap aja dia merokok karena itu dia kurangnya kasih sayang terhadap diri sendiri. Nah, ada yang ingin ditanyakan di sini? Saya, Bu. Ayo, Mbak Tirta, apa yang ingin ditanyakan? Kalau TBC yang kayak cerita Ibu tadi tuh resiko meninggalnya besar nggak sih, Bu? Apa udah ada obatnya? Sebenarnya itu TBC ini ada obatnya, tapi obatnya ini kita harus minum terus-terusan. Nggak Iya, boleh. bener. Kayaknya panjang ya, Bu, Iya, pengobatannya. betul sekali Mas Farhan. Terus-terusannya itu berapa lama, Bu, seumur hidup dia? Dia itu ada jangka waktunya. Jangka waktu itu panjang. Jadi ketika misalkan nih, kita itu TBC nih kan, kita kan ada obat. Nah, misalkan misalkan nih kita lihat misalkan hari Senin ini dia harus minum nih hari Senin. Tapi Senin dia lupa minum. Dari ulang lagi hitungannya. Jadi kita nggak boleh sampai lupa minum obat itu. Berarti sama kayak flek juga kayak gitu ya, Bu? Soalnya saya Iya. pernah punya kenalan dia flek, terus minum obatnya kayak gitu, Bu, jangka panjang. Terus kalau lupa sehari aja, dia harus ulang lagi. Iya, jadi ulang lagi ke awal. Minumlah dari awal lagi. Yang seharusnya misalkan dia itu pengobatan itu misalkan sisa beberapa bulan ya kan. Tapi karena dalam 1 hari ini dia lupa minum obat, diulang lagi.
Dan itu, nah kalau misalkan TBC ini, kalau kita punya anak, itu bakalan menurun loh ke anak kita. Sakit TBC-nya ini bakalan menurun. Oh, bisa ya, Bu? Iya, Hmm. jadi resiko si anak ini punya penyakit TBC itu bisa. Iya, bahayanya itu penyakit TBC. Di sini ada yang punya pengalaman juga, saudaranya atau kerabatnya yang punya penyakit TBC juga nih, selain Mbak Tirta tadi. Oh, kalau saya tadi flek, Bu. Oh, flek ya, ya. Tapi mirip ya pengobatannya kayak TBC. Makanya saya jadi ingat, oh iya, mirip pengobatan. Betul, bahaya itu. Sekali itu kalau misalnya udah menyangkut paru-paru itu udah bahaya itu. Apalagi kalau misalkan kita yang punya penyakit asma ditambah merokok ya kan. Di sini ada yang punya penyakit asma? Nggak ada. Nggak ada sih, Bu. Nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Makanya kita harus menjaga ya paru-paru kita ya. Betul sekali. Menjaga kesehatan paru-paru kita gitu. Kita kan udah nggak punya penyakit ya kan, udah sehat paru-parunya, masa mau diracuni itu loh, gimana kan. Nah, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi di sini? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu, ada ya. cukup. Cukup, Bu. Baik. Selanjutnya ini cara menjauhi rokok nih, cara menjauhi rokok. Ada yang di sini tahu cara menjauhi rokok itu apa? Tidak bergaul sama perokok, Bu. Betul, itu juga betul. Ayo, betul sekali Umi. Terima kasih. Ada lagi? Memulai hidup sehat tanpa merokok dengan perlahan, Bu. Dengan perlahan apa? Memulai hidup sehatnya dengan gimana? Dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus kalau mau merokok, diganti dengan yang lain, Bu. Betul, betul sekali. Biasanya tuh kalau misalkan yang mengganti dengan yang lain itu tuh, kata-kata ini tuh saya jadi ingat nih. Biasanya kalian pernah pernah tahu nggak kalau misalkan orang yang merokok tuh berdalih kayak gini, oh aku mau berhenti merokok nih, tapi nge-vape ya, nge-vape apa ngepot ya itu ya, yang asapnya Ya, buat. yang asapnya banyak, Bu. Iya, vape pot gitu, Bu. Sama, Bu. Iya, betul. Saya tuh pernah Ah, ini rokok elektrik. ah iya, rokok elektrik juga, ayo, apalagi itu, ya itu rokok elektrik itu loh. Saya tuh pernah mendengar kan orang-orang tuh bilang katanya, ah aku mau berhenti merokok, tapi dia nge-vape. Sama aja asapnya, cuman bedanya wangi nih kalau vape ini, ada rasanya. Betul Mas Farhan? Betul, Bu, banyak rasanya dia. Iya, Mas Farhan nge-vape juga? Enggak sih, lihat-lihat aja. Iya. Biasanya tuh orang-orang perokok tuh kayak gitu. Terus lagi ada lagi orang, aku tuh kadang suka lucu nih ya cerita nih kan. Ini apa ya? Orang nih mau memberhentikan merokok karena mulutnya itu asem gitu. Mau berhenti merokok nih karena mulutnya asem. Akhirnya apa? Dia makan permen. Oke lah nih dia berhenti merokok ya kan dengan memakan permen ya kan. Tapi dia makan permennya banyak. Malam lah dia makan permen, siang lah dia makan permen karena mulutnya ini asam. Coba kalau kita makan-makan banyak permen, apa bahaya bagi tubuh? Ayo. Tapi bisa tuh, Bu, menghilangkan rokok diganti dengan permen. Ada tuh, Bu, kasus yang kayak gitu. Tapi Iya. kalau kebanyakan diabetes gak sih, Bu? Iya betul sekali tuh Umi, betul. Betul sekali Umi. Diabetes Mas Farhan. Jadi misalkan iya kita berhenti merokok dengan apa? Dengan apa tadi makan permen ya kan? Kita makan permen dalam kapasitas yang normal, yang wajar gitu, yang nggak usah berlebihan. Biasanya nih orang kan kalau misalkan mulutnya, kalau ngerokok itu kan mulutnya asem terus kan, makanlah permen satu, tambah asem, makanlah, makan terus.
tambah asem mulutnya kalau misalkan makan permen terus itu. Akhirnya dia mengkonsumsi permen itu di batas wajar, akhirnya diabetes lah dia, ya kan? Betul tuh kata Umi itu benar. Jadi diabetes, jadi nimbul penyakit baru. Niatnya mau berhenti merokok untuk menghindari kanker paru-paru malah jadi diabetes. Jadi kita tuh memang harus apa-apa tuh dilakukan di batas wajar ya Umi ya, betul ya Umi? Iya Bu, betul Bu. Iya, betul. Kita harus di batas wajar nih kalau misalkan mau melakukan apapun itu loh. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan nih, cara menjauhi rokok. Saya lanjut ke Tidak ada slide. Ibu. Ya. Sudah berganti slide-nya? Belum Bu, masih cara menjauhi rokok. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Sudah. Bentar, sudah berubah lagi. Nah, ini sudah terlihat. Sudah Bu. Ini dia. Cara menjauhi rokok itu dengan menunda keinginan untuk merokok. Nah, itu. Menunda keinginan untuk merokok. Kita tunda nih. Wah, kayaknya hari ini saya asam nih mulutnya nih. Kita tunda lah tuh dengan rasa asam itu kan. Janganlah kita merokok ya kan. Dengan menunda ini berarti kayak misalkan nih, harusnya saya ini udah habis satu tapi merasakan asam, tapi saya tunda. Bakalan berkurang nggak tuh jumlah rokoknya? Ayo. Berkurang nggak? Tentu berkurang. Berkurang ya, Bu? Iya. Kayak misalkan kita tuh sehari merokok misalkan 5 batang ya kan, karena kita tunda-tunda bisa cuma 3 batang dalam satu hari. Betul Mbak Dinda? Betul, Bu, betul. Iya. Dan selanjutnya ini mengurangi jumlah rokok nih, Mas Farhan nih yang merokok nih. Sama seperti halnya menunda keinginan untuk merokok. Mas Farhan biasanya dalam satu hari berapa kali? Mas Farhan, biasanya dalam satu hari tuh berapa kali nih jumlahnya rokok Mas Farhan nih sama? Sepertinya jaringan nih Mas Farhan nih. Ada Mas Farhan? Sinyalnya, Bu, kayaknya, Bu. Jaringannya kayaknya nggak stabil deh Bu. Iya nih Mas Farhan nih kayaknya jaringannya nih ya. Baik, biasanya tuh mengurangi jumlah rokok ini juga bermanfaat untuk cara menjauhi untuk rokok nih. Biar kayak misalkan tadi yang saya bilang, biasanya 5, dikurangi lah dalam satu hari ini, misalkan dikurangi dalam satu hari ini 1 rokok, 1 batang rokok, terus saja begitu ya, terus saja berprogres kayak gitu, jadi bagus nih. Jadi yang tadinya 5 jadi 4, jadi dari 4 ke 3, dari 3 ke 2, dari 2 ke 1. Dari 1 kita harus berhenti, kita harus harus menepati janji gitu untuk tidak merokok ini loh. Dan selanjutnya ini tidak mengikuti kebiasaan merokok. Nih, ini dia. Biasanya itu kalau misalnya orang-orang merokok tuh kan bilang katanya dengan merokok kita jauh lebih tenang. Kita habis makan ngerokok, mencari inspirasi dengan merokok, ya kan? Terus lagi kita supaya lebih enjoy, lebih mood kita kembali lagi bagus. Kita dengan merokok itu kebiasaan orang merokok itu kita nggak boleh kayak gitu ya. Jangan. Malah kalau misalnya kita lagi bete, kita lagi merasa kesepian, mood kita lagi kurang baik pada saat itu, kita harus cari kegiatan hal yang positif, yang lebih positif. Kayak misalkan tadi tuh, ya Umi Latifah ya kan punya apa? Punya ini apa namanya hobi memasak ya kan. Nah kalau misalkan kita lagi bete, lagi kesepian, kita masak aja apa yang kita bisa. Itu hal positif, betul Umi? Iya Bu, betul. Iya, kita nggak boleh ngikutin kebiasaan orang merokok itu, nggak boleh. Serta pengalihan aktivitas ini, itu dia. Itu yang tadi sama seperti tidak mengikuti kebiasaan merokok ini. Ya kalau misalkan kita biasanya itu
kita tuh nggak ada kerjaan ya kan, jadinya kita merokok nih biar lebih tenang, lebih fresh ya kan. Nah akhirnya kita mencari kesibukan, kayak misalkan yang laki nih, apa Mas Farhan main futsal mungkin, ya kan? Dengan main Iya Bu, futsal ini, olahraga Bu. iya betul. Dengan main futsal ini kan, jadi Mas Farhan ini ter apa ya, dalam satu hari ini dia tuh terini kan, kesibukan gitu loh, memiliki Iya, ada aktivitas lain selain merokok gitu. iya, ada aktivitas lain yang mengalihkan dia yang tadinya ingin merokok, malah jadi ke lebih hal yang lebih positif, olahraga. Iya, di sini coba Mas Farhan nih kalau misalkan lari nyesek nggak? Karena saya masih bukan perokok aktif banget sih Bu, saya belum sih Bu. Oh iya, berarti masih bagus. Mas Farhan tuh itu dia, karena Mas Farhan itu masih ada di batas belum aktif sekali, Mas Farhan itu harus mengurangi jumlah rokok terus biar agar Mas Farhan ini malah jadi tidak merokok, betul Mas Farhan? Betul Bu. Iya, begitu. Kita harus cinta sama diri kita sendiri, kita harus sayangi paru-paru kita. Paru-paru kita juga kan udah baik sama kita kan. Baik, selanjutnya. Ini ada yang ingin ditanyakan nggak nih di slide ini? Nggak ada, Bu. Ya ada Ibu. Cukup jelas. Jelas. Nah, selanjutnya nih. Sikap tegas untuk tidak merokok. Wah, aku kayaknya harus apa? Harus berhenti nih. Pokoknya janji dengan diri sendiri harus berhenti merokok tahun ini. Nggak apa-apa, nggak usah yang namanya buru-buru. Kita tuh apa-apa harus ada progres, harus ada yang namanya bertahap semua itu. Kita nggak boleh, nggak yang mengharuskan diri kita tuh untuk memaksakan untuk kita harus berhenti merokok. Enggak. Kita harus tegas, tapi dengan berprogres, berproses. Kita nggak boleh yang namanya memaksakan diri kita. Ya, sehari 2 hari kita coba tips-tips yang tadi, mengurangi rokok, mengalihkan aktivitas. Lama-lama kita itu terbiasa dan itu tertanam di pikiran kita untuk tidak merokok. Jadi kita terbiasa, jadi kita tidak merasa tertekan karena karena ini menjauhi rokok ini. Biasanya kan kalau orang itu menjauhi rokok tuh bilang katanya kan susah kan, karena dia belum terbiasa. Dan karena dia terlalu memaksa. Padahal sebenarnya yang namanya orang itu nggak boleh yang memaksa ya. Kita kan harus sedikit demi sedikit gitu loh. Perlahan. Iya, perlahan. Nggak bisa langsung kayak gitu. Kalau misalkan kita langsung maunya, wah aku mau berhenti ngerokok nih, sebulan harus berhenti, itu kan namanya memaksakan. Syukur-syukur bisa, kalau enggak malah tambah banyak yang dihisap nanti. Itu. Dan selanjutnya ini mengkonsumsi makanan menu seimbang. Ini tadi nih siapa nih? Kayaknya Ari nih tadi nih yang ngomong nih katanya nih mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat nih. Iya betul Bu. Iya. Konsumsi makanan menu seimbang. Ini di sini tahu menu seimbang itu apa? Ada yang tahu? 4 sehat 5 bergizi. Menu seimbang itu Bu kayak 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya? Iya betul. 4 sehat 5 sempurna. Kita butuh karbo, kita butuh protein, kita butuh vitamin. Nutrisi Bu. Iya, kita butuh nutrisi juga, betul Mas Farhan. Itu. Dengan mengkonsumsi makanan menu seimbang ini, kita jauh lebih sehat. Dan kalau misalkan kita sudah terlanjur yang namanya merokok ya kan, udah banyak lah tuh racun-racun yang di dalam tubuh kita kan, kita tuh bakalan ke detox. Ya, iya bakalan ke detox. Karena racun-racun yang kita sudah pendem, dan ditambah lagi makanan-makanan konsumsi seimbang, ya kan, rokok kita kurangi nih, kita lebih banyak makan makanan konsumsi seimbang. Itu tubuh tuh jadi jadi sehat lagi gitu, jadi tidak sakit lagi. Yang tadinya nyesek jadi nggak nyesek karena menu seimbang. Kita minum susu setiap pagi, kita makan kacang-kacangan dari tempe. Jadi membaik ya Bu. Apa? Jadi membaik ya Bu. Iya, jadi memperbaiki itu.
Jadi apapun yang kita makan itu bakalan diserap oleh tubuh, dan apapun yang kita hisap juga bakalan diserap oleh tubuh. Nah, dari sini udah tergambar kan nih bagaimana dahsyatnya bahaya dari merokok dan bagaimana cara untuk menjauhi rokok ini, ya. Iya. Di sini ada yang ingin ditanyakan ya, atau ingin memberikan pengalaman juga nih, atau kayak bilang, Bu, saya udah loh melakukan hal-hal ini gitu, tapi tetap aja Bu susah gitu. Saya nggak bisa konsisten dengan keinginan saya. Misalkan nih sebulan 2 bulan, oke Bu, saya melakukan hal itu secara teratur ya kan. Tapi bulan berikutnya saya tergoda lagi Bu. Itu. Kalau terjadi seperti itu, sebenarnya yang kita perbaiki itu mindset kita. Kita mau nggak sebenarnya berhenti merokok? Ya masa kita udah berusaha keras ya kan, udah makan menu seimbang, udah menambah kesibukan dalam 1-2 bulan, masa bakalan gagal di bulan ketiga? Ya betul Mas Farhan. Iya, Betul, Bu. iya. Kita harus punya memperbaiki mindset kita. Kita sebenarnya niat gak sih merokok gitu? Maksudnya kita niat gak sih untuk berhenti merokok gitu? Ya kalau di dalam diri kita aja udah niat, itu bakalan terus-terusan berprogres. Dan ingat itu, kenapa perokok bilang katanya berhenti merokok itu berat? Karena dia tidak melakukan progres, tidak memberikan diri dia sendiri itu kesempatan untuk pelan-pelan. Jadi kita harus pelan-pelan ya Mas Farhan ya? Iya. Ya, betul, Bu. Iya, kita harus pelan-pelan. Nggak usah memaksakan diri Mas Farhan nih besok harus berhenti gitu. Nggak bisa kayak gitu. Mau orang manapun nggak bakalan bisa memaksakan diri kayak gitu. Bahaya juga tuh kayak gitu. Tuh. Malah jadi tertekan nanti jadinya. Bukannya kita dapat berhenti merokok, malah kita jadi tertekan kan? Iya. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah cukup. Baik, ini kita udah ke slide terakhir nih. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan materi berupa video ya. Di sini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pengalaman, pendapat, serta respon atau apa? Sudah, Bu, cukup. Baik, Tidak ada, Ibu Ibu. ya. Ibu akan lanjutkan ke materi video ya. Ibu, Ya. kita lanjut ke materi diskusi aja, Bu. Oh, lanjut ke diskusi aja. Iya. Ya, baik. Oke. Ya, Bu, soalnya kita ini sudah mau bentar sama jam matkul selanjutnya, Bu. Oh, baik. Terima kasih ya. Aku stop share screen dulu ya. Ya, baik, Bu. Nah, baik. Kita lanjut ke diskusi. Nah, setelah melihat materinya, apakah ada yang ingin ditanyakan nih di sini? Ayo, siapa nih? Mungkin Mbak Tirta nih. Bu. Ya, ayo. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Kalau bapak saya itu kan perokok aktif ya, Bu. Nah, bagaimana ya saya sebagai anak gitu menasehati bapak saya agar tidak merokok yang tapi tuh biar ampuh gitu, Bu. Biar kalau misalnya saya kasih saran ini tuh dia bakalan insya Allah bisa berhenti lah gitu. Gimana ya, Bu? Saya harus gimana? Baik, Mbak Tirta, pertanyaannya bagus sekali ini untuk ayahnya ya. Mbak Tirta ini bisa dekatkan diri kepada ayahnya ketika sedang santai mungkin, ya kan, cobalah diajak bicara baik-baik dengan ayahnya mengenai dampak merokok yang tadi Mbak Tirta udah terima kan dari materi hari ini kan, dan juga cara agar berhenti secara perlahan itu dia. Jangan memaksakan ayahnya Mbak Tirta nih untuk cepat-cepat berhenti merokok itu jangan, karena susah bagi mereka orang-orang yang merokok itu untuk berhenti secara mendadak itu nggak bisa memaksakan kayak gitu Mbak Tirta. Jadi kita harus lihat proses dan progresnya ayahnya Mbak Tirta untuk berhenti merokok ini, sehingga ayahnya Mbak Tirta ini dapat mengerti bahwa merokok itu sangat berbahaya gitu loh. Mungkin cara ini dapat Nak Tirta itu lakukan secara bertahap
dan pelan-pelan ya. Nggak usah Oke. diburu-buru ayahnya. Ya, Iya. jadi harus pelan-pelan sih ya Bu, intinya nggak bisa langsung jebret berhenti banget gitu. Iya, betul. Kita harus pelan-pelan. Kita nggak boleh memaksakan ayahnya Tirta ini untuk cepet-cepet berhenti ya. Besok ya harus berhenti merokok ya. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Memaksakan ayah itu nggak bisa ya. Baik. Ya, Nah, terima ini kasih betul Bu. sekali. Ya, betul. Ya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Tidak kalau saya, ada, Bu. Bu. Baik. Saya akan lanjutkan kegiatan selanjutnya ya. Ibu akan memberikan pertanyaan terkait materi kita hari ini dan Ibu akan berikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Dicatat ya. Ayo, udah bawa pulpen sama pensilnya? Sudah, Bu. Nih, catat ya. Untuk yang pertama itu mengapa rokok itu berbahaya? Yo, catat. Udah. Dan yang kedua ini, bagaimana cara kalian agar terhindar dari merokok? Yo, silakan jawab. Saya berikan waktu 2 menit ya. Sampai pukul 16.50. Ayo. Sudah terjawab? Ada yang udah? Sebentar. Bentar Bu, dikit lagi Bu. Baik. Ibu nanti akan tanya ya satu-satu ya. Gimana? Ada yang udah? Saya udah Bu. Sudah, Bu, sudah. Udah Bu. Udah semua nih. Ya Bu. Udah Bu. Baik. Yang pertama ini siapa yang berani? Ayo. Siapa yang Saya Bu. Umi apa Mbak Diva nih? Umi dulu. Ya, silakan Umi. Kalau rokok berbahaya atau enggaknya itu tuh kalau menurut saya karena tadi kan Ibu udah jelasin berbahaya itu untuk diri kita juga, untuk kerabat juga, atau orang-orang yang di lingkungan sekitar kita tuh kesehatannya jadi terganggu gitu kan Bu. Ya. Terus untuk cara menghindari dari rokok, kalau saya sih nggak bergaul sama orang yang perokok Bu. Kalau saya sih itu aja. Betul sekali. Terima kasih ya Umi. Jawabannya bagus sekali Umi. Dan selanjutnya ini Mbak Diva nih. Coba ayo. Iya Bu, kalau menurut saya yang tadi pertanyaan pertama kan kenapa merokok berbahaya. Yang sudah Ibu jelaskan tadi kan banyak zat kimia yang beracun ya Bu. Nah itu sih Bu yang jadi kenapa rokok berbahaya itu. Karena menimbulkan banyak penyakit kan Bu. Terus bagaimana cara saya untuk terhindar dari rokok, yaitu dengan menghindari teman-teman yang sedang merokok Bu. Jadi kayak kalau misalnya ada teman yang merokok, ya saya mungkin ngejauh gitu Bu. Baik, bagus sekali Diva. Jawabannya terima kasih Mbak Diva. Ayo Mbak Ari. Saya Bu, kalau untuk kenapa merokok berbahaya itu karena di dalam rokok terdapat banyak sekali zat-zat berbahaya Bu, seperti arsenik, karbon monoksida, nikotin, dan aseton, serta yang lain-lainnya yang bisa menyebabkan merusak tubuh Bu, dan menimbulkan penyakit kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan bronkitis. Lalu untuk bagaimana cara agar terhindar dari merokok, yaitu dengan menghindari dulu berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, lalu melakukan hal-hal positif sebagai pengalihan untuk
ingin merokok Bu, seperti olahraga, membaca buku, atau melakukan hobi yang lain Bu. Seperti itu Bu. Betul. Ya, terima kasih Mbak Ria untuk jawabannya sangat bagus sekali ya. Yo, siapa lagi? Saya Bu, Ya, Mbak Dinda, ayo. pertanyaan pertama, kenapa merokok berbahaya? Suara saya terdengar gak ya Bu? Terdengar Ya. jelas. Suaranya di saya kecil. Iya, memang kecil tapi terdengar. Oke. Pertanyaan pertama, kenapa merokok berbahaya? Karena rokok bisa menyebabkan kecanduan, sehingga pemakai rokok akan secara terus-menerus untuk merokok, yang bisa merusak organ-organ dalam tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya, yang akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, stroke, batuk berkepanjangan, bahkan sampai kematian. Ya, betul sekali. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara saya agar terhindar dari rokok? Yaitu dengan tidak pernah untuk penasaran bagaimana rasa rokok atau bagaimana rasanya merokok itu. Karena bisa jadi sekali kita mencoba akan keterusan dan ingin lagi untuk mencoba terus-menerus. Selain itu juga dengan membatasi diri atau membuat perlindungan diri dari teman-teman yang merokok agar tidak ikut-ikutan merokok seperti mereka. Ya, betul sekali nih. Mbak Dinda ini menggambarkan secara spesifik dan lengkap nih, bagus sekali nih Mbak Dinda. Mendengarkan ya berarti Mbak Dinda nih. Ayo, siapa lagi selanjutnya? Terima kasih Mbak Dinda. Sama-sama Bu. Saya Ya. Bu, Oh iya, Mbak Ina, ayo silakan. Cantik. kenapa merokok berbahaya? Karena menurut saya di dalam rokok itu mengandung ribuan zat kimia Bu. Itu. Nah, lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari rokok itu saya setuju dengan pendapat teman-teman saya seperti tidak berkumpul dengan orang-orang yang merokok. Lalu kita jangan sampai mencoba-coba untuk merokok. Dan untuk pengalihannya mungkin kita dapat seperti yang Ibu katakan sebelumnya yaitu dapat mengonsumsi permen begitu Bu. Wah, bagus sekali juga nih Mbak Ina nih untuk pemaparannya. Terima kasih Mbak Ina. Baik, selanjutnya siapa? Bu. Ayo Mbak Tirta. Ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa merokok itu berbahaya? Karena yang pertama tidak baik untuk kesehatan, dan dia juga ya itu sih Bu, intinya tidak baik untuk kesehatan karena mengandung zat berbahaya yang bisa merusak kesehatan. Terus yang kedua itu bagaimana cara kalian agar terhindar dari rokok? Saya juga sependapat sama teman-teman ya, jangan bergaul sama orang yang merokok karena pergaulan itu pengaruhnya kuat sekali Bu. Jadi kayak misalnya yang tadinya nggak ngerokok juga bakalan bisa terpengaruh kalau bergaul dengan orang yang ngerokok. Sama melakukan kegiatan positif gitu ya buat pengalihan kalau lagi ingin merokok. Ya, betul sekali Mbak Tirta. Terima kasih untuk pemaparannya ya Mbak Tirta. Dan selanjutnya nih yang ganteng nih satu nih kayaknya nih terakhir nih. Bagaimana pendapatnya Mas Farhan? Ya, sama relatif sih Bu, sama seperti jawaban teman-teman semua. Kenapa merokok berbahaya? Karena banyak sekali zat-zat yang tergantung di dalam rokok tersebut. Karena bahaya sekali untuk tubuh kita. Nah, bagaimana cara untuk menghindarinya? Menurut saya, pertama-tama tentu menjauhi lingkungan yang merokok dulu. Baru kita bisa menanamkan dalam diri kita bahwa dampaknya ini sangat tidak baik bagi tubuh kita gitu. Iya, betul sekali itu Mas Farhan. Nah, di sini ada yang ingin berpendapat lagi? Sudah cukup? Cukup Ibu. Baik, kita langsung ke tahap pengakhiran. Karena materi kita hari ini sudah selesai, kita langsung ke kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu, jika kita melihat orang merokok, kita harus memberikan pengertian terhadap orang-orang merokok itu kalau merokok itu berbahaya. Dan kalau misalkan terdapat di lingkungan kita itu terdapat orang yang merokok, ya kita harus menasehati secara perlahan. Dan lihatlah dia progresnya secara pelan-pelan, jangan terlalu memaksa. Dan kalau untuk diri kita pribadi ya, jauhilah itu merokok, karena rokok itu kan tadi udah
bicarakan di dalam materi sangat berbahaya juga, dan kalian juga sudah tahu bahayanya merokok dan manfaat dari berhenti merokok juga kan kalian sudah tahu ya kan. Nah itu dia, kita harus sayangi tubuh kita harus jaga titipan Allah yang diberikan kepada kita harus sayangi diri kita sehingga kita dapat menghargai diri kita sendiri ya. Nah sekarang Ibu minta kesan dan pesan kalian tentang bimbingan kelompok ini. Ayo, siapa? Umi? Bagaimana? Kalau dari saya sih bermanfaat banget ya Bu. Terus juga saya bisa ngasih pendapat ke kerabat saya yang merokok. Terus jadi saya juga jangan sampai lah Bu kayak amit-amit ke bawah arus merokok gitu Bu. Ya, betul. Terima kasih Mbak Umi. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Ibu. Saya Bu. Oh iya, silakan Mbak Diva dulu. Iya, saya hampir sama kayak Umi sih Bu. Jadi kayak dari materi yang udah Ibu kasih tadi, kita dapat pengawasan, terus kayak pengetahuan baru tentang bahaya merokoknya sih Bu. Ya, baik Mbak Diva. Terima kasih. Ayo Mas Farhan. Ya, kalau saya senang sekali sih Bu, karena bisa berdiskusi seperti ini, karena saya bisa memberikan pendapat dan pandangan saya terhadap rokok ini, dan semoga saya bisa berhenti merokok atas apa materi yang tadi Ibu jelaskan. Baik, terima kasih Mas Farhan. Saya, Ada Bu. lagi? Ya, Mbak Ari, silakan. Senang Bu, karena bisa memberikan pendapat saya mengenai rokok dan mendapatkan wawasan ilmu yang baru tentang bahaya merokok. Ya, terima kasih Mbak Ari. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Mbak Ina, silakan. sangat informatif sekali ya Bu untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi saya tahu apa saja kekurangan kita jika kita merokok Bu. Ya, betul sekali Mbak Ina. Terima kasih. Ada lagi? Saya Sudah? Bu. Siapa itu? Ya, Oh ya, Mbak Dinda, ayo. menyenangkan Bu bisa jadi punya ilmu baru. Ya, betul. Terima kasih Mbak Dinda. Siapa lagi nih yang terakhir nih? Kayaknya Mbak Tirta nih yang belum nih. Bagaimana Mbak Tirta? Iya Bu, kalau menurut saya sih seru, terus menambah wawasan juga. Karena sebelumnya saya nggak tahu kayak zat-zat spesifik yang dalam rokok tuh apa. Sekarang jadi udah tahu. Terus Bu Meli juga seru orangnya, banyak cerita. Jadi saya merasa ya seru aja gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk pesan dan kesannya nih Mbak Tirta. Nah, kan karena ya. Nah, semuanya kan sudah memberikan pendapatnya masing-masing nih tentang bimbingan kelompok yang kita jalani hari ini kan. Untuk kegiatan selanjutnya nih, apa yang ingin diadakan lagi bimbingan kelompok seperti ini? Ayo, Boleh Bu, boleh. Kapan ya Bu kira-kira enaknya? mungkin minggu depan kali ya. Minggu depan. Ya. Ada yang mau? Bisa Bu, Mau, bisa. Minggu depan. Bisa Ibu. Bisa Bu, bisa. Bisa Bu, bisa banget. Jadi cukup ya untuk hari ini ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya. Amin. Amin. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita berdoa dulu untuk penutup ya. Ayo, berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya Terima Bu. kasih waktunya. Iya, sama-sama.